uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu daripada kitab Bidayatul Wusul Lubbi Sahih Ummahat wal Usul, tentang kumpulan hadis sahih dari kitab pokok hadis. Terakhir masih dalam kitab tafsir tentang suratul Nisa, tafsir surah An-Nisa. Terakhir pada ayat ini 114 itu la khairu fi katsir min najwahum. Sekarang masuk pada qaulu ta'ala may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa-siapa yang beramal melakukan siapa man itu su'an akan satu keburukan, yujza pasti maka dibalas siapa man dari bihi dengan keburukan tadi. Ayat 123 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu qala lamma nazalat may ya'mal su'an yujza bihi. Ketika turun ayat ini, siapa-siapa yang beramal su'an melakukan akan satu keburukan, yujza pasti dia akan dibalas bihi dengan keburukan itu. Balagat minal muslimin ma balagan syadidan. Maka sampai apa ayat ini kepada kaum muslimin, daripada kaum muslimin dengan mablawan syadidan, satu penyampaian yang keras. Jadi orang muslimin takut dengan ayat ini, karena siapa yang masukan yujazabi pasti dia akan dibalas lagi. Maka Rasul bersabda sallallahu Rasulullah SAW qaribu wasaddidu. Qaribu, hampirilah oleh kalian, wasaddidu, jadi qaribu itu maknanya sedang-sedang, hampirilah, wasaddidu dan luruslah. Hampirilah dan luruslah. Jadi jika kalian tidak bisa sadidu, tidak bisa lurus, istiqomah betul terus, paling tidak qaribu, paling tidak hampirilah. Kalau tidak bisa sadidu, ya qaribu, hampirilah oleh kalian keistiqomahan itu. Wa fi kulli ma yusabu bihil muslim kafaratun. Maka dalam setiap apa yang yusabu, yang ditimpakan bihi dengan ma tadi, apa al muslim kepada seorang muslim, itu kafaratun, terdapat kafarah, penghapus dari dosa. Hattan nakbatu, itu hattan nakbati, sampai-sampai an nakbah yungkabuha, atau musibah
yang yunkabuha, yang ditimpa kepada muslim, atau yang muslim itu tertimpa, muslim tadi ditimpakan nakbah tadi kepada muslim, wasyaukati atau wasyaukatu yushakuha, dan sampai duri yang dia tertusuk akan duri itu. Jadi setelah turun ayat mayak masuk ayu jizabeh, orang-orang muslim takut, bagaimana ini? Kita akan dibalas dengan keburukan, karena kita banyak melakukan kesalahan. Maka Rasul bersabda begitu, qaribu wasajidu, hampirilah dan sajidu, luruslah. Kalau kamu tidak bisa sajidu, tidak bisa istiqomah, paling tidak kamu hampiri, jangan kamu sampai teledor, kamu hampiri ke istiqomahan itu. Maksudnya jangan teledor. Kalau sudah tidak bisa sajidu, jangan kemudian sudahlah saya tidak bisa istiqomah lah, percuma saja. Nah, itu berarti sudah putus asa. Ini kalau tidak bisa sajidu ya qaribu, hampirilah oleh kalian. Wasajidu, maksudnya dekatilah, qaribu wasajidu, dan luruslah. Kalau bisa istiqomah itu bagus, kalau tidak qaribu. Sebab itu terus kemudian ada penghiburan di situ, yaitu setiap musibah yang ditimpakan pada muslim, hatta wasyauka, sampai apa yang menimpa, sampai nakbah. Nakbah itu ya kecelakaan atau apapun semacam itu. Kecelakaan yang ditimpakan kepada muslim, dia terpleset, dia jatuh, dia apa, itu nakbah. Wasyauka, hatta sampai duri yang menusuk muslim, itu ada kafarah. Semua itu adalah kafarah bagi muslim tadi, bagi dosa-dosanya. Misal dia itu termasuk rahmat Allah SWT kepada hambanya tanpa dia sengaja. Tapi kadang orang mengeluh ketika kena musibah, justru dia mengeluh. Padahal bagi muslim itu kalau dia hadapi, kalau mengeluh malah tambah bisa menyerempet pada dosa kalau tidak terima dengan takdir atau ketentuan Allah. Justru kalau dia terima itu kafarah bagi dia. Apa yang dia menimpa dia, kehilangan suatu atau harta atau apa, atau dia kena sesuatu, atau diuji dengan penyakit atau apa, itu semua itu penyakit atau sebangsanya, itu semua kafarah bagi muslim tadi. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan tala hadhil ayah, bahwasanya seorang pernah membaca ayat ini, may ya'mal su'an yujza bihi, siapa-siapa yang berbuat keburukan dia akan dibalas bihi, dengan keburukan itu. Qala inna lanujza bikulli amalin halakna idzan, bikullin amilna halakna idzan. Dikatakan inna lanujza bikulli amalin amil, atau bikullin amilna, sesungguhnya kita dibalas dengan segala yang amilna, yang kita sudah lakukan, atau bikulli amalina, ila lanujza bikulli amalina halakna idzan, kita dibalas dengan semua amal kita. Kalau begitu kita halakna, kita akan binasa idzan jika demikian. Kalau kita dibalas dengan amal kita, binasa, celaka kita. Balagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sampai perkataan itu. Di situ saya meriwayatkan ada satu orang membaca ayat ini, mayak masuk yujizabitus. Rajul tadi berkata, kalau kita ini lanujza bikulli amalina, kita dibalas dengan semua amal kita, kita akan binasa. Maka sampai omongan itu kepada Rasul SAW. Balagha dzalika an-nabiyya sallallahu taala alaihi wasallam, faqala, maka bersabda Rasulullah, na'am yujza bihil mu'minu, ya, dibalas dengannya orang mukmin di dunia, fi musibati, dalam musibahnya, fi jasadihi, di jasadnya, fi mayu'dhihi, dalam apa-apa yang mengganggu dia. Maka itu diantara kafarah. Ya, tidak semua juga kafarah. Kadang ya Allah ingin menguji dengan musibah itu tadi. Rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Al-hadits kasabihi, sama
Hadis ini sama dengan pendahulunya tadi. Qaulu ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila. Firman Allah SWT, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah. An Jundub radhiyallahu ta'ala anhu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla yamuta bi khamsin. Kata Jundub, saya mendengar bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda sebelum wafat. Sebelum wafatnya Nabi 5 hari. Qad kana li minkum ikhwatun wa asdiqa. Sungguh telah ada bagi saya, kata Rasul, dari kalian ini apa teman atau saudara, wa asdiqa dan teman. Wa ini abra'u ila kulli khalilin min khullatihi, dan sesungguhnya saya berlepas diri dari setiap khalil, setiap teman daripada khullati, daripada pertemanannya. Ini saya berlepas diri semua khalil daripada pertemanannya. Saya cuma mengambil Allah sebagai khalil saya. Saya berlepas dari semua khalil, semua teman. Walau kuntum mutakhidan khalilan min ummati, seandainya saya mengambil khalil, kekasih daripada umat saya, la takhatu Abu Bakar khalilan, pasti saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai teman. Ya. Khalil ini teman yang murni, yang murni, yang dekat, yang tidak meninggalkan kita kesenangan atau kesulitan. Seandainya saya mutakhidan khalilan, mengambil seorang dari kalian sebagai khalil dari umatku, la takhatu Abu Bakar khalilan, saya akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Wa inna rabbi takhadhani khalilan, dan sesungguhnya Tuhanku menjadikan saya sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wala tattakhidul qubur masajidah, dan janganlah kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai tempat sholat, masjid. Fa ini anhakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari itu. Oh ya, enggak. Maksudnya ini kan la tattakhidul qubur masajidan itu, masajidah itu maksudnya jangan nih, orang dulu kalau di hadis yang riwayat lain dari Bukhari, ya, Bani Israil dulu itu kalau mati seorang nabi dari orang mereka jadikan kuburnya itu sebagai masjid, ini mengarah tempat sholat mengarah ke kubur itu, dan memang dijadikan masjid. Dalam arti kan tidak boleh itu nanti menyerupakan untuk seolah menyembah kepada itu. Adapun memang di situ ada, di sebelahnya masjid kebetulan memang ada kubur, atau di baratnya, nah itu enggak, bukan termasuk ini. Ya, bukan, karena sebagian dari mereka mensalahpahamkan hadis ini sehingga memahamkan daripada terlalu pemahaman yang ekstrim pemahaman. Nah, kalau gitu terus kita bagaimana? Kita apa? Di Masjid Nabawi itu ada kuburnya Rasulullah SAW. Ya bukan itu maksudnya. Karena maksudnya orang dulu itu menjadikan betul-betul sebagai masjid, dan dia menghadap ke kubur itu untuk sholat. Si Bani Israil semua. Ini jelas tidak boleh. Adapun hukum sendiri secara fikih, kita sholat ngadep kuburan itu makruh. Kalau lebih baik dikasih sutroh, penghalang sesuatu. Kalau memang kita pas kebetulan sholat di situ dekat kubur, dikasih sutroh penghalang, itu cuma dihukumi makruh saja. Dan pernah di Bukhari juga dikatakan kan Anas lagi, kemudian apa, seorang sahabat sholat menghadap kuburan, ditegur sama sahabat yang lain, al-kubro, al-kubro, di Bukhari, hati-hati itu kuburan. Nggak ada si sahabat itu mengatakan, oh kamu syirik begini, enggak. Cuma sahabat itu memperingatkan al-kubro, al-kubro, hati-hati, yang kamu sholat itu depan itu adalah kuburan. Ya, cuma memperingatkan saja. Kalau seandainya itu syirik macam-macam, ya tentu sahabat sudah lebih dulu untuk memperingatkan, oh syirik kamu begini. Nggak ada. Jadi ada yang kelewatan memahami hadis ini, sehingga ya itu tadi nggak mau atau mengharamkan sholat di kayak Ampel
Ampel itu masjid ada kuburan. Nah, kuburannya kan di sana. Memang itu dari dulu sudah lama kubur itu. Dan insya Allah sama masjid ya duluan masjid mungkin. Walaupun kita belum tahu secara pasti. Tapi ya Muslim kan ada lebih dulu keislamannya baru makam Islam kan gitu. Masa orang Islam yang belum ada terus ada makam Islam kan lucu. Sedangkan itu kan makam Islam semua secara kesepakatan Rasul itu tuh makam Islam dari. Yang kan ada komunitas Islamnya dulu. Ya. Jadi ya atau memang di sebelahnya enggak, tanpa sengaja memang kuburan, di sebelahnya masjid. Banyak kan gitu kadang. Ya ini enggak termasuk di sini. Ya bukan maksudnya begitu. Jadi Rasul ini la tatul kubur masajid apa? Itu ada sambungan hadis yang lain di Bukhari. Bahkan Rasul waktu itu sudah terbaring. Beliau ketika sadar beliau mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ini mereka sholat ke sana, menghadap ke situ. Nah, itu kan seolah-olah menyerupakan seolah-olah dengan menyembah. Seolah-olah. Apa? Oh enggak. Masjid Aqsa kan ada lebih dulu. Bahkan ada yang mengatakan di Bukhari Masjid Aqsa itu Nabi Adam yang bangun. Nama Nabi Adam yang awal apa masjid yang pertama kali dibangun ya Rasul di Bukhari, karena dikatakan di Bukhari. Ya. Kalau Masjidil Haram, setelah Masjidil Haram masjid mana lagi? Kalau Masjid Aqsa. Kam kana baina dzalik, berapa antara Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa? 40 tahun jaraknya. Memang yang dimaksud itu Nabi Ibrahim, berarti ya setelah Nabi Ibrahim 40 tahun. Kalau yang dimaksud tuh karena pembangunannya awal itu kan Masjidil Haram itu kan di zaman Nabi Adam. Nabi Ismail itu mengangkat pondasi yang sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti, ketika mengangkat Ibrahim itu al-qawaid. Dan dikatakan kalau di hadis Bukhari cerita tentang Ka'bah itu, pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim kan di situ ada robuah. Robuah itu dataran yang agak menonjol, dataran tinggi. Di situ ditunjukkan untuk membangun Ka'bah di robuah itu tadi. Itu bekas runtuhan daripada dulu yang dulunya pernah ada Ka'bah itu, karena Ka'bah dikatakan awwalu baina awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Pertama rumah yang dibangun untuk manusia, maksudnya untuk ibadahnya manusia, adalah yang di Bakkah. Itu Ka'bah. Kemudian setelah itu Masjidil Aqsa. Ya lebih dulu masjidnya lah, Masjidil Aqsa. Walaupun di Syam itu ada banyak makam para anbiya. Diceritakan, makanya kalau antum baca di alladzi barokna haulahu binuriyau, kalimat alladzi barokna haulahu itu kalau dibaca di tafsir ya, itu tanah yang mana diberkahi, masjid yang diberkahi sekelilingnya. Diberkahi itu karena banyaknya makam para anbiya dan banyaknya diutusnya para nabi dan dikuburnya para nabi di situ. Itu salah satu penyebab disebut barokna haula itu, karena banyaknya para anbiya di sana. Di Masjidil Aqsa. Dan itu tidak ada pengharaman dari Nabi untuk sholat di Masjidil Aqsa. Kalau seandainya begitu kan Nabi sudah melarang. Malah Masjidil Aqsa dijanjikan orang yang sholat Masjidil Aqsa dapat pahala 500 kali sholat. Ya kan, kalau di Masjid Nabawi 1000 kali, Masjid Aqsa 500 kali. Malah dijanjikan pahala. Kalau seandainya itu maksudnya adalah seperti itu ya, di Masjid Aqsa tidak boleh. Bahkan di Masjid Nabawi sendiri tidak boleh ada makam Nabi SAW. Kalau memang maksudnya la tatakul kubur masajid itu berarti jangan kamu menjadikan kubur itu sebagai masjid. Menjadikan kuburan itu bukan membangun bangunan di sebelah kuburan, enggak. Jangan kamu menjadikan kubur itu sebagai masjid, tempat sholat. Memang makruh, sholat di makbarah itu makruh. Hukum fikihnya asalnya cuma makruh saja. Lihat di kitab fikih. Cuma dimakruhkan saja untuk sholat di makbarah, terutama bagi makbarah berupa tanah yang menurut sebagian Syafi'iyah, kalau tanah itu baru digali, itu najis hukum tanah kuburannya itu. Karena kan bercampur dengan
Nah, macam-macam di dalam itu nanah. Kalau itu Pak baru digali itu najis. Kalau kuburan itu tidak digali itu makruh saja sholat di situ. Di makbarotin ada di hadis sendiri. Hadis tersendiri Rasulullah memakruhkan sholat di makbaroh, di manhar, tempat biasa orang nyembelih kurban itu, tempat penyembelihan itu makruh karena takut khawatir ada. Qaulu ta'ala wa yastaftunaka fin nisa qul la yuftikum fihinna wa man yutla 'alaikum fil kitab. Dan mereka yastaftunaka fin nisa, mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Ya Rasul, qulillahu yuftikum, katakanlah Allah yuftikum fihinna, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang perempuan itu. Wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa, dan apa-apa yang dibacakan kepada kalian di dalam Al-Quran tentang yatim daripada perempuan. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, yang mana kalian tidak memberikan kepada mereka yatim-yatim itu ma kutiba lahunna, apa-apa yang Allah wajibkan berupa mahar kepada mereka ini dengan mahar yang pantas. Ini mempermainkan mentang-mentang anak yatim maharnya dizalimi. Wa targhabuna an tankihuhun, dan kalian senang untuk menikahi mereka. Senang tapi menzalimi maharnya, untuk menikahi tapi menzalimi. Ini diperjelas di hadis itu, hadis 306. Urutan berapa tadi? 2020. Maya Masukan tadi itu hadisnya 2021. Yang 2021 sama 2022. Ittakhadallahu Ibrahim khalilan tadi ayat 125 Nisa, hadisnya nomor 305 atau 2023. Ini 2024 atau nomor 306 dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fi qoulihi, tentang firman Allah, wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka meminta fatwa kepada engkau ya Muhammad tentang perempuan. Al-ayah. Qalat, maka berkata Siti Aisyah, unzilat fil yatimah, ayat ini turun berkenaan dengan ayat anak yatim perempuan. Takunu inda rajul, ada si yatim perempuan itu di sisi seseorang laki-laki yang masih kerabatnya, misalnya la'alla an takuna syarikatahu, bisa jadi atau boleh jadi perempuan itu antakuna menjadi dia si anak yatim perempuan tadi syarikatahu, kongsinya si laki tadi fimali dalam hartanya. Wa huwa waliyuha, sedangkan dia si laki itu adalah wali si yatim perempuan tadi. Fayarghabu ayyan kihaha, dia kepingin si laki itu untuk menikahi anak yatim tadi. Wa yakrahu, dan tidak suka si laki tadi ayyuzawwija rajulan, untuk menikahkan yatim perempuan itu dengan laki-laki yang lain. Fayashrakahu fimalih, maka berkongsi dengan hartanya si laki tadi. Bima syarikathu, dengan apa yang berkongsi dengannya si yatimah perempuan tadi. Fayaqduluha, maka si rajul tadi yaqdul, ngeyel untuk menikahkan si perempuan anak yatim tadi. Kepinginnya dinikah dewe di dewe. Jadi ceritanya si wali yatim ini kebetulan bukan mahramnya ya. Kalau nggak salah misalnya atau apa dari si yatimah ini. Jadi wali yatimnya laki-laki dewasa, ini ada yatimah, dia memelihara yatimah. Mereka kerabatnya. Karena ya bukan rondo teles lagi, duduk rondo teles. Yatimnya teles ya. Karena ditinggali banyak harta sama si abahnya. Nah, dia sudah sampai umur mau nikahkan ke orang lain, eman, wis tape dewe, tapi dia menzolimi maharnya dan ingin berbuat zalim kepada itu hartanya. Maka ayat ini turun untuk memperingatkan perbuatan semacam itu. Termasuk bukan hanya ayat ini 127 surah An-Nisa, termasuk ayat di awal surat An-Nisa. Makanya kan sambungannya kan innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum. Sambungannya kok moro-moro tiba-tiba ke anak yatim di situ. Baru
masna wa thulatha wa ruba itu gandengannya sama. Jadi nggak tiba-tiba masna wa thulatha wa ruba, itu gandengannya itu turun itu berkenaan anak yatim. Seolah-olah Allah berfirman, tinimbang awakmu ndolimi anak yatim. Wis iku lho, orang perempuan banyak, kawin 2, 3, 4 enggak apa-apa, tapi jangan sampai mendolimi ya. Itu konteks ayatnya itu begitu sebetulnya. Cuma dipedot masna wa thulatha wa rubanya toh. 2 atau 3 atau 4. Nah ini 127 ini mempertegas, ayat 127 ini mempertegas, termasuk mayutlah fil kitab itu maksudnya apa yang dibaca di kitab di Quran tentang yatim ini, maksudnya ini ayat awal surat An-Nisa, itu yang dimaksud mayutlah fil kitab. Ya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah tegaskan lagi setelah turun ayat An-Nisa yang pertama, Allah tegaskan dengan ayat yang ini. Fa'anzalallahu, maka Allah turunkan azza wa jalla, wa yastaftunaka fin nisa. Mereka ya Muhammad, yastaftunaka meminta fatwa kepadamu fin nisa tentang wanita-wanita. Maksudnya tentang yataman nisa, tentang anak-anak perempuan, yatim-yatim perempuan ini. Yang mereka mau nikahi tapi mau sakar PDW dalam maharnya. Tapi mau hartanya, mau cantiknya, tapi maharnya dizolimi. Mentang-mentang anak yatim yang dia pernah pelihara. Dia mau dibuat sekar PDW. Allah jangan, tinimbang awakmu kawin sampai iki, terus mbok gawe sakar PDW, maka fankihu ma tobalakum minasa masna wa thulatha. Tinimbang iku wis kawin sakarepmu 2, 3, 4 apa-apa. Jadi itu sambungan ayatnya itu begitu. Konteksnya. Taqaddama makna fi ayatin, telah terdahulu maknanya dalam ayat fi ayati wa in khiftum alla tuqsitu bil, ini wa in khiftum alla tuqsitu bil yatama fankihu ma tobalakum. Kalau kamu khawatir alla tuqsitu bil yatama, untuk kamu tidak tuqsitu, tidak berbuat adil dalam anak yatim itu, jadi mentang-mentang itu yatim yang pernah kau pelihara terus kamu mau mendolimi dia baik dalam maharnya, daripada begitu wa in khiftum, kalau kamu khawatir seperti itu, maka fankihu ma tobalakum, wis kawin sakar 2, 3, 4, tapi ojo ngotek, jangan kamu sampai mendolimi anak yatim ini. Itu maksud ayat itu. Wallahu a'lam bishawab, ya terserah. Hah? Oh iya dah, oh tambah bagus kan gitu. Kan ada iming-imingnya kan, apa di Al-Baqarah? Apa? Fid dunya wal akhirah. Bahasa saya di taman. Qul islahul lahum khair. Malah Allah bilang turunnya ayat qul islahul lahum khair itu kan karena pertama turun ayat itu ancaman tentang makan harta anak yatim itu. Ada sahabat ketakutan. Maka turun ayat itu wa in tukhalitu wa ikhwanukum. Ketakutan sampai kadang harta si yatim ini kadang kelebihan ada orang ngasih atau apa, itu dipisah sama hartanya dia sampai kering, sampai apa makanannya dari diurut karena saking takutnya makan harta yatim. Maka turun ayat itu. Apa qul khair itu awal ayatnya apa? Yasalu kan yatama qul lahum khair. Fa in tukhalituhum ikhwanukum. Kalau kamu campur harta itu ikhwanukum, itu saudara kamu sendiri, tidak apa-apa. Ojo sampai saking takutnya itu sampai harta yatim itu sampai kering, sampai ini dibiarkan sama si wali karena takutnya untuk nyampur sama hartanya. Makanya kan sampai kan juga turun di situ apa di An-Nisa itu kan juga apa namanya, waman kana ghaniyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau si pemelihara anak yatim ini kaya, falyasta'fif, hendaknya dia menjaga diri dari harta yatim itu. Tapi waman kana ghaniyan, waman kana faqiran falyakul, kalau dia yang dititipi anak yatim ini fakir, silakan makan tapi bil ma'ruf. Ojo yatimnya bosong lapar sing panitiae. Falyakul bil ma'ruf, maka diperbolehkan. Itu ayat ini dan ayat Baqarah tadi turun itu karena saking takutnya sahabat atas anak yatim sampai tersia-sia harta anak yatim itu karena berlebih, terus sampai dia tidak mengotek sama sekali.
Sampai kejadian seperti itu karena takut ancaman itu. Apa? Innama yakulu fi butunihim naro. Alladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakulu fi butunihim naro. Saya selalu saking takutnya sama ayat itu. Itu lain lagi. Panti asuhan panjang pembahasan saya tentang panti asuhan. Coba lihat di surat An-Nisa waktu tafsir Ramadan. Bagawi kemarin kan pas surat An-Nisa Ramadan kemarin, lihat lagi. Saya tidak mau panjang saya bahas. Gimana status panti asuhan ini sebagai apa terhadap si yatim ini? Itu yang pertama kita nggak bahas makannya dulu. Status panti yatim itu kepada yatim ini sebagai apa? Wakilkah atau sebagai itu nanti panjang pembahasannya di silakan nanti dilihat di video saya di kemarin waktu membahas itu panjang pembahasannya. Jangan dibahas masalah makannya dulu. Statusnya panti asuhan itu sebagai apa? Itu dulu dibahas. Sebagai walikah? Atau cuma dititipi tok wakalah dari orang tuanya? Apa dari si wali yatim seperti mboknya yatim menitipkan, saat itu anakku wakalah atau sebagai wali. Itu beda nanti statusnya. Kalau dia bukan wali yatim, tidak bisa ayat itu diterapkan untuk panti asuhan. Dia cuma wakalah saja. Wallahu a'lam. Apa? Mencabut kekeluargaannya. Oh iya. Asalnya taruh di keluarganya dikasih gitu. Iya, makanya kan berarti kan wakil dia, bukan wali. Si panti itu cuma panitia saja, bukan wali yatim. Si wali itu yang nanggung. Ya, sebetulnya enggak juga sih kalau mencabut keluarganya. Ya memang kebanyakan kasusnya di sini si wali yatim itu masih misananya sendiri. Cuma misalnya kan bukan mahram, boleh dinikah. Cuma KC umurnya lain, ini sudah dewasa, ini dia ngambil melihara anak yatim dari anak misananya, ponakan misannya. Misalnya dia kan boleh nikah, ponakan misannya. Memang yang kasus ini memang kerabat, yang diambil itu kerabat. Adapun panti-panti sekarang itu harus banyak belajar hukum yatim itu. Kadang punya buku panduan tapi kita lihat buku panduannya tidak ngalor, tidak ngidul. Kadang cuma comot tafsir tidak bisa. Fikih itu harus betul-betul dia mempelajari, nggak bisa cuma comot saja. Saya dapat gitu sebagian pengurus. Ada bukunya cuma bikin main comot dari tafsir Ibnu Katsir ini penerapannya. Sampai terjadi salah paham dia terhadap hukum itu. Saya dapati kasus nyata di sini. Opo iki sopo sing ape tanggung jawab? Makanya ngaji. Hah? Saya masih nyusun waktu itu. Ya gara-gara itu saya kepingin nyusun. Cuma belum sempat selesaikan. Gara-gara kasus saya ketemu ada panti. Terus ternyata apa? Kok salah kabeng ini pengaturan ya secara syariat. Dia seolah memposisikan sebagai wali yatim. Tidak bisa saya bilang. Baik hukum, iya. Saya kan melajari dua. Hukum negara tentang yatim itu perlindungan anak. Dan masalah perlindungan anak dan sebagainya ada hukum negara kan ada. Sama hukum syariat. Dua-duanya tidak gaduh. Menurut hukum negara salah. Ya. Pengelolaannya menurut hukum syariat ya salah. Yang pas apa? Yang pas. Loh, begini Bu, salahnya apa? Dia tidak melalui prosedur hukum. Kalau di hukum Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada prosedurnya untuk mencabut anak sebagai diwalikan oleh seseorang itu harus ada kriteria. Ya bukan hanya usia, sebabnya latar belakangnya kenapa kok bisa diwalikan ke orang lain. Itu tadi bukan mencabut dari keluarganya. Itu kan namanya mencabut dari keluarga dan itu gak gampang. Gak gampang, harus ada kriteria menurut Undang-Undang Perlindungan Anak pun itu ada. Jadi dari hukum, makanya saya katakan dari hukum positif pun nggak tepat, kan itu nggak ada tuh. Coba tanya silakan dia memproses nggak anak yatim yang di situ ke keluarganya dengan prosedur hukum positif. Ya enggak, main taruh saja itu. Itu menurut undang-undang keliru. Undang-undang negara. Nah ya itu makanya.
Dan terus menurut undang-undang syariat juga tidak ada syarat pasrah apa dia. Paling banter. Mereka itu cuma wakil. Si panitia yatim itu cuma wakil dari wali, bukan wali yatim. Gitu loh. Mereka bisa jadi wali kalau secara syariat dan itu klop dengan undang-undang negara. Kalau hakim memutuskan, contoh anak korban perang atau apa yang tidak punya, sudah nggak ada sanak kadang wis. Iki apa arek iki? Nah, itu boleh, tapi itu ada jalur kehakimannya, hakim yang memutuskan. Hatta menurut syariat, hakim yang memutuskan dia sebagai wali anak itu. Nggak bisa langsung main comot saja. Nah, itu kan tidak diperhatikan masalah ini. Sehingga mau dibilang wali yatim statusnya tidak jelas, sopo sing wali no awakmu itu sopo? Sing ngangkat kamu mau ngangkat wali dewe tak? Tidak bisa. Ya wakil kan lebih ringan memang. Dia bukan wali, dia wakil. Tapi bisa juga lebih berat karena si wakil merasa dirinya wali. Nah itu repot.